kisah tentang ajaran sesat yang mengatasnamakan Islam. Fenomena penyelewengan agama kian marak terjadi dengan iming-iming ibadah mudah pahala melimpah. Hanya dengan bermodalkan sakit hati, pria ini bersiteguh mengabdi pada iblis sampai mendapatkan kekuasaan dan kejayaan. Pemuda satu kampung berbondong-bondong mengikuti aliran sesat itu hingga seluruh desa tertimpa huru-hara. Dan berikut ceritanya. Tok Adi adalah tetua desa yang disegani warga karena akhlaknya yang baik lagi rajin beribadah. Malam itu, Tok Adi sembahyang di rumahnya sementara para pemuda tengah melakukan ritual sesat dengan berbusana Islami. Iblis yang mendiami gubuk di tengah hutan merasakan kekuatan iman Tok Adi yang bisa menyingkirkan kesesatan di hati manusia. Iblis itu tak runtuh membisikkan kecemasan di dalam hati Tok Adi dan film pun dimulai. Pagi itu, warga desa sudah digegerkan dengan kejadian hilangnya anak Pak Abu yang bernama Kamil. Tok Adi bergegas menyambangi hutan di sebelah desa untuk membantu proses pencarian anak hilang itu. Pak Abu tampak sangat panik menceritakan kronologis menghilangnya Kamil. Ia mengaku sibuk memancing dan tidak memperhatikan kemana Kamil pergi. Saat hendak kembali pulang, putra Pak Abu tak bisa ditemukan di sekitaran sungai. Merasa kelimpungan atas menghilangnya Kamil, Pak Abu terus mencari hingga menyisir area hilir sungai itu. Tak berselang lama, pria alim dengan mengenakan gamis dan sorban muncul di hadapan warga. Pria bernama Ustadz Jebat itu tampak tenang dan murah senyum. Ia berdoa pada Tuhan, lantas memanggil Kamil dari arah berlawanan. Ia berkata jika Kamil sedang tertidur di belakang pohon bambu yang dipenuhi semak belukar. Pak Abu langsung lari mendekati putranya yang tak sadarkan diri. Ia sangat berterima kasih pada Jebat yang menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menemukan Kamil. Jebat berkata jika di hutan banyak iblis dan salah satu di antaranya suka menyembunyikan anak-anak. Pak Abu langsung lari membawa Kamil pulang ke rumah, sementara warga desa lainnya ikut pulang. Tok Adi tampak senang dan sumringah melihat warga desa yang rukun dan saling menolong. Terlebih lagi, kedatangan Jebat di desa itu membawa solusi bagi setiap permasalahan yang datang. Hingga suatu ketika, gadis cantik anak saudagar kaya bernama Jamila mengalami kesurupan di rumahnya. Tok Adi kembali dipanggil untuk mengatasi permasalahan itu. Setelah dijemput pihak keluarga, Tok Adi bergegas memeriksa kondisi Jamila yang terus mengerang tanpa henti. Iblis di dalam tubuh Jamila mengancam akan membunuh semua orang yang mengusik dari tugas tuannya. Tok Adi membacakan doa diikuti oleh warga yang menyaksikannya. Belum selesai membaca doa, Jebat kembali muncul secara tiba-tiba. Pria alim itu berpenampilan bak santri lengkap dengan peci dan sorban di pundaknya. Tanpa basa-basi, Jebat berhasil mengeluarkan iblis yang mengganggu Jamila dan meminta keluarga untuk membawa Jamila ke dalam kamar. Pak Samad, ayah Jamila sangat berterima kasih pada Jebat dan hendak memberikan sejumlah uang. Dengan sopan, pria itu menolak bayaran sepeser pun dan langsung melangkah pergi. Hanif, keponakan Tok Adi, tampak kagum dengan Jebat yang berperangai santun lagi dermawan dan suka menolong. Kemampuan Jebat dalam menolong permasalahan di desa itu sontak menjadi bahan pembicaraan warga. Tok Adi, Maros, Hanif, dan Yunus semua memuji perkara baik yang dilakukan Jebat itu. Baguslah ramai warga pandai dekat kampung. Hingga malam harinya, Hanif memantapkan hati untuk bergabung ke pengajian Ustadz Jebat. Pemuda desa itu tak segan memuji kehebatan Jebat yang mampu mengalahkan para iblis di desa mereka hingga gangguan yang terjadi kian mereda. Ustadz Jebat memberikan nasihat pada para pengikut barunya agar tidak congkak dan menceritakan kehebatannya itu pada orang banyak. Ia berkata semua kemampuan yang dimiliki semata pemberian Tuhan dan menjadi orang pilihan. Sebelumnya, Tok Adi selalu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan iblis. Ustadz Jebat menuturkan bahwa tak semua iblis bisa ditangani oleh satu orang saja. Sebagai orang terpilih, Jebat berkata jika penghuni alam gaib dan alam manusia semua tunduk padanya. Sebelum mengakhiri pengajian itu, Jebat mengundang Hanif dan 3 pemuda lainnya untuk bergabung ke majelis khusus malam Jumat pekan depan.
Dalam majelis itu akan dilakukan serangkaian amalan yang bisa menaikkan derajat keislaman mereka semua. Dari 4 pemuda itu akan diseleksi satu yang terbaik yang akan mewarisi martabat Ustadz Jebat sebagai orang terpilih dan terkuat di muka bumi. Selepas kajian, Hanif berjalan cepat pulang ke rumahnya. Tok Adi yang melihat keponakannya pulang malam itu bertanya kemana saja Hanif pergi karena tak biasanya pulang selarut itu. Apalagi Hanif tidak terlihat di masjid mengaji bersama pemuda kampung yang lain. Hanif tak mau mengaku pada pamannya jika ia berguru pada Ustadz Jebat. Hanif justru berbohong dan mengatakan pergi main bersama teman-teman yang lain. Tok Adi pun bertanya mengapa Hanif belakangan ini sering begadang dan tidur lewat tengah malam. Ternyata Hanif merasa rindu pada mendiang ayahnya yang telah lama mati. Sambil menangis, Hanif mengungkapkan betapa dirinya sangat ingin bertemu dengan sang ayah. Tok Adi menasihati keponakannya agar lebih banyak mendoakan orang tuanya agar hati Hanif bisa lebih tenang menerimanya. Anehnya, Hanif justru meyakini salah satu cara untuk memanggil arwah orang mati yaitu dengan menyerukan namanya berulang kali di tengah malam. Tok Adi mulai merasa ada yang janggal dengan keponakannya itu. Ia menjelaskan jika yang sudah mati tak akan pernah bisa bertemu lagi dengan yang hidup karena sudah berbeda alam dan jasad. Hanif justru berkata jika ada cara yang bisa mempertemukan orang hidup dan orang mati. Tok Adi semakin curiga hingga mempertanyakan siapa orang yang mengajarkan hal seperti itu. Hanif tampak gelagapan mendengar pertanyaan pamannya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, Ustadz Jebat tak sengaja berjumpa dengan Jamila si pujaan hati yang sedang sarapan di kedai soto ori. Ia langsung menyapa kembang desa itu dan dibalas dengan senyuman manja. Seketika Jebat teringat kejadian masa lalu saat dirinya masih susah dulu. Kala itu, Jamila bersikap arogan dan congkak bahkan mengusirnya pergi dari hadapan. Namun, setelah Jebat berilmu, kini Jamila menatapnya bak melihat pangeran penyelamat. Gadis cantik itu mengaku kembali sehat setelah iblis yang mengganggunya pergi berkat bantuan dari si Jebat. Setelah Jamila pergi, tampak watak asli Ustadz Gadungan itu yang berambisi untuk mendapatkan cinta Jamila. Di waktu yang sama, Tok Adi sibuk merawat ternak kambingnya hingga Pak Samad datang menghampiri. Sembari memberi pakan ternaknya, Tok Adi mengeluhkan sikap Hanif yang semakin hari kian mencurigakan. Selain sering pulang larut malam, Hanif juga jarang keluar kamar di siang hari. Sore harinya, Hanif bertemu dengan 3 teman seperguruan yaitu Mat, Muaz, dan Ali. Mereka sudah siap untuk datang ke majelis Ustadz Jebat sementara si Hanif malah datang terlambat. Setelah berganti pakaian, mereka bergegas pergi ke padepokan Ustadz Jebat. Samar-samar, Yunus sepupu Hanif mendengarkan pembicaraan mereka itu. Sesampainya di padepokan, Jebat kembali memperingatkan agar 4 pemuda itu merahasiakan pertemuan mereka. Ia berdalih hanya Allah saja yang boleh mengetahui semua amal kebaikan mereka. Majelis sore itu dimulai dengan berbagai macam nasihat agar pengikut Jebat mau mengorbankan diri demi kehidupan di akhirat yang lebih baik. Di waktu yang sama, Ma'ros berkata pada Tok Adi jika Hanif baru saja pergi keluar entah kemana. Tok Adi semakin khawatir dengan tingkah keponakannya yang hanya sibuk main hingga lupa waktu mengunjungi masjid. Firasat Tok Adi yang sangat kuat membawanya pada ikhtiar meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang sama, Hanif bersama pengikut Jebat melakukan ritual mengelilingi pohon bertuliskan Allah sembari membaca zikir. Selesai berkeliling cukup lama, Jebat mengakhiri ritual itu dan berkata jika mereka telah usai melaksanakan ibadah haji. Ajaran sesat Jebat mengatakan bahwa ibadah dalam Islam sangatlah mudah. Hanya dengan mengelilingi benda bertuliskan Allah, mereka setara dengan menunaikan ibadah haji. Ia bahkan berkata tak perlu pergi jauh ke Mekah hingga merogoh kocek dalam untuk berhaji. Setiap malam mereka bisa melakukan ibadah itu untuk menaikkan martabat sebagai manusia pilihan Tuhan. Jebat mengumumkan satu murid terpilih yang akan mewarisi semua ilmunya dan menjadi tangan kanan kepercayaan. Dengan bangga, Jebat memanggil Hanif untuk berdiri di sampingnya. Mendapat kehormatan sebagai murid terpilih membuat Hanif semakin antusias. Di waktu yang sama, perasaan Tok Adi sangat tak menentu, gundah dan gelisah. Seketika itu,
Iblis mengerikan muncul dan mengancam Toadi agar tidak urus campur. Toadi membaca doa dan mengusir iblis itu agar menyingkir dari hadapannya. Meski sudah menghilang, suara iblis itu masih terdengar mengancam Toadi akan menyesatkan semua warga kampung jika Toadi terus menghalau rencananya. Setelah ritual malam, Jebat memberikan makan iblis itu dengan sesajen iblis itu juga minum darah dari jari jemari tangan Jebat. Ia mengadukan bahwa Toadi adalah ancaman bagi kejayaan sekte Jebat. Sementara itu, Hanif mulai menghafalkan japa mantra yang diajarkan Jebat untuk dibaca berulang kali setiap malam. Jebat murka mendapat aduan dari si iblis terkait Toadi yang mencoba mengacaukan ritual sesatnya. Ia membuka peti kayu di kamarnya yang selalu terisi uang lembaran tanpa perlu lelah bekerja. Adegan kembali ke masa lalu ketika iblis menggoda Jebat untuk menjadi sesat. Kala itu, Jebat hidup miskin terutama setelah ayahnya meninggal. Ayah Jebat yang merupakan dukun itu mewariskan iblis pesugihan yang bisa mengabulkan semua permintaan. Iblis itu membuat hati Jebat resah dan gelisah, terlebih lagi cintanya pada Jamila ditolak mentah-mentah. Jebat menangis teringat dengan sikap Jamila yang risih padanya sampai tega meludahinya. Iblis itu terus menggoda dengan janji memberi kekayaan serta kejayaan dengan cara mudah dan instan. Jebat mulai menjalankan ambisinya untuk menjadi kaya dengan menyesatkan banyak orang. Semakin banyak orang yang berhasil menjadi pengikutnya, maka iblis itu menuntaskan janjinya memberi kekayaan yang tiada pernah habis selama Jebat masih hidup di dunia. Saat mata terbuka dari tidurnya, Jebat bisa dengan mudah menikmati kekayaannya dari sekotak peti kayu tanpa perlu bekerja keras siang dan malam. Pagi harinya, Toadi membangunkan Hanif untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Pemuda itu justru masih tidur dengan pulasnya. Ia berkata jika dirinya sudah setara dengan martabat seorang rasul dan tak perlu beribadah lagi. Dengan tidur lelap, Hanif bisa berjumpa dan bercengkrama dengan Tuhannya. Tidur adalah ibadah mulia untuk Hanif karena bisa selalu dekat dengan Tuhan dan terjaga kesuciannya. Maros sampai marah-marah melihat tingkah aneh putranya itu. Ia membawa Toadi untuk bergegas ke masjid dan meninggalkan Hanif sendirian di kamarnya. Di tempat lain, Jebat subuh-subuh menyelinap masuk ke rumah Jamila mengetuk pintu kamar gadis itu. Hanya dengan sekali tiup, gadis itu hilang kesadaran dan melayani Jebat untuk berbuat zina. Siang harinya, Jebat kembali bertemu dengan Hanif, Mat, Muaz, dan Ali. 4 pengikut setianya itu selalu menuruti permintaan gila Jebat termasuk mengorbankan nyawa diri sendiri. Saat itu, Jebat meminta pengikutnya untuk memberikan persembahan tertinggi dengan ganti surga di akhirat. Ia hendak melakukan ritual penyembelihan kurban seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Jebat meminta Hanif untuk mengorbankan diri sebagai kurban dan akan berubah menjadi kambing ketika dipenggal nanti. Sontak Hanif ketakutan setengah mati, namun ia tak kuasa menolak perintah gurunya itu. Jebat memberikan janji manis dan jaminan surga apabila Hanif bersedia dikorbankan. Malam harinya, ritual sesat kembali dihelat di padepokan Ustadz Jebat. Toadi masih konsisten dengan ibadah sepertiga malam meminta petunjuk pada Allah terkait nasib keponakannya itu. Hingga saat fajar menyingsing, Jebat kembali berkunjung ke kamar Jamila untuk menanamkan benih cintanya. Tak hanya pada Jamila, Jebat juga mengundang gadis di desa untuk digaulinya secara paksa. Di suatu pagi, Jamila yang selalu dijumpai Jebat tiap subuh tak kunjung keluar dari kamarnya. Pak Samad dan istrinya pun khawatir melihat sikap anak gadisnya yang semakin malas. Jamila justru membentak ayah ibunya dan kembali mengunci diri di kamarnya. Di tempat lain, Hanif bersama 3 teman lainnya berjalan kaki menuju ke rumah Jebat seperti biasanya. Yunus menghalangi sepupunya itu dan menasihatinya agar tidak mengikuti ajaran sesat Ustadz Jebat. Hanif sangat emosi mendengar tuduhan itu dan langsung memukuli sepupunya sendiri. Perkelahian itu membuat Yunus terluka parah hingga memuntahkan darah. Di waktu yang sama, Jebat kembali memberi makan iblis piaraannya itu. Iblis itu makan dengan lahapnya sembari berjanji akan menjaga Jebat sebagaimana ia mengabdi pada nenek moyang dan leluhur Jebat. Selama Jebat memeliharanya dengan baik, maka iblis itu akan menjadikan Jebat pria tak terkalahkan. Seperti biasa, iblis itu menghisap darah dari tangan Jebat.
Siangnya, Jamila kembali kerasukan hingga berteriak histeris tak terkendali. Tok Adi berusaha mengusir iblis itu dari tubuh Jamila, namun tak juga berhasil. Jebat merasakan jika iblisnya sedang dalam masalah besar. Ternyata Tok Adi mengunci tubuh iblis itu dan memaksanya untuk berkata siapa tuan yang hendak mencelakai Jamila. Iblis itu mengerang sembari berkata jika tuannya sangat menyukai Jamila dan hendak membunuh siapapun yang berani mengusiknya. Jebat buru-buru datang ke rumah Jamila dan mengusir iblis itu sebelum kedoknya terbongkar. Jebat langsung menemui iblis di ruang pesugihannya mempertanyakan kejadian siang tadi saat Jamila kerasukan. Ternyata iblis itu menggertak Jebat agar terus melakukan kesesatan yang lebih parah lagi. Malam harinya, Tok Adi dan Ma'ros melihat Hanif mengenakan jubah berjalan keluar dari rumah. Hanif berkata hendak mencari Tuhan agar bisa menjadi seorang muslim sejati. Ia berkata dengan mengorbankan nyawa Hanif bisa memasuki surga tanpa harus melewati titian sirot. Tok Adi sampai beristighfar mendengar perkataan ponakannya yang terlampau sesat. Hanif mengajak pamannya dengan membabi buta untuk ikut dengannya mengorbankan diri. Tok Adi sampai menampar pemuda itu dan membiarkannya pergi begitu saja. Tok Adi sampai menangis melihat kesesatan dalam hati keponakannya sendiri. Yunus pun membeberkan jika kesesatan itu berasal dari Ustadz Gadungan si Jebat. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Jebat untuk mencari keberadaan Hanif beserta teman-temannya. Saat ditemukan, leher Hanif sudah diletakkan di tempat eksekusi penyembelihan. Untungnya, Tok Adi bersama Yunus sigap melawan dan berhasil mengalahkan Jebat. Mereka membawa Hanif kembali ke rumah untuk diruqyah. Sontak pemuda itu memuntahkan darah kehitaman. Tok Adi meminta Yunus untuk membuang cairan itu ke sungai yang mengalir. Di tempat lain, Jebat kalang kabut bersembunyi di kamar iblis karena sudah ketahuan warga kesesatannya. Iblis itu berkata akan mengalahkan Tok Adi dan keluarganya yang terlalu mencampuri urusan mereka. Seketika itu, si iblis muncul di depan kamar Hanif hingga membuat Ma'ros berteriak ketakutan. Mereka membaca doa bersama untuk menghalau si iblis itu masuk ke dalam kamar dan menghilang begitu saja. Malam berikutnya, Hanif berlari sempoyongan ke rumah Jebat untuk meminta maaf karena lari dalam ritual penyembelihan kurban. Hanif mengaku dikejar Tok Adi untuk kembali pulang dan menghalanginya ke tempat sesat itu lagi. Jebat memaksa Hanif untuk bersembunyi di rumah sedangkan dirinya akan melawan Tok Adi. Hanif langsung lari masuk ke kamar iblis dan mengendap untuk mengambil jimat di atasnya. Seketika itu si iblis terbangun dan langsung menggigit lengan Hanif. Untungnya pria itu berhasil melepaskan diri dengan membawa jimat saka warisan nenek moyang Jebat. Hanif keluar menghampiri Tok Adi dan berkata jika dirinya sebenarnya menjebak Jebat. Setelah diruqyah Tok Adi, Hanif menyadari kesesatan yang melekat di pikirannya. Ia kembali ke jalan yang benar dan menjebak Jebat agar bisa mencuri jimat berisi mantra iblis. Setelah mendapatkan benda itu, mereka menguburkan di makam leluhur Jebat dan mendoakannya. Tok Adi menasihati Jebat untuk tidak mengikuti jalan sesat leluhur yang masih percaya animisme dinamisme. Jebat terlihat tak ikhlas dan hendak menggali jimat itu lagi. Tok Adi dan Pak Samad membawa Jebat kembali ke rumahnya meski pria itu melangkah dengan sangat berat. Tepat di tengah malam, tanah makam itu terbuka dengan sendirinya. Selang beberapa hari kemudian, Jebat melepaskan bendera hitam berlafazkan Allah yang dililitkan ke pohon. Di waktu yang sama, Jamila mual hingga muntah-muntah seperti sedang hamil. Pak Samad sampai keheranan melihat tingkah Jamila itu. Tok Adi yang bersantai di rumah mendapat telepon dari Pak Samad yang mengabarkan jika Jamila sakit lagi. Selesai sarapan, mereka bergegas menemui Jamila di rumahnya. Sementara itu, Jebat kembali menjadi pria miskin yang tak punya kekayaan sedikitpun. Ia kembali ke rumah dalam keadaan marah dan kecewa. Peti kayu yang semula berisi banyak uang kini hanya tersisa kain hitam kosong. Jebat kembali memanggil iblis itu untuk menolong dan menjadikannya kaya kembali. Ia berjalan keluar rumah dan menjadi bahan olokan warga seperti dulu kala. Pengikut setia Jebat menghampiri rumah Ustadz Gadungan itu hingga diusir oleh si Jebat yang kembali miskin. Pria itu mengerang dan menangisi nasib hidupnya yang pelik. Di waktu yang sama, Ma'ros baru selesai memeriksa Jamila. Ia meyakinkan Pak Samad jika Jamil tengah mengandung dan ada bayi di dalam perutnya itu. Mendengar hal itu, Pak Samad bersikeras untuk menggugurkan anak Jamila. Tok Adi meminta Samad untuk lebih bersabar atas ujian yang menimpa keluarga mereka.
Tok Adi kembali melaksanakan sholat malam untuk meminta petunjuk. Saat itu Jebat kembali menggali kuburan dan menyimpan jimat pesugihan itu lagi. Jamila menangis memanggil Jebat berulang kali hingga berlari mengunjungi rumah pria idamannya itu. Tok Adi turut merasakan kehadiran makhluk jahat di rumah Jebat dan membawa keluarganya untuk ikut dengannya. Di malam yang sangat gelap, Jamila berlari ke pemakaman untuk mencari Jebat. Tok Adi bersama Hanif dan Yunus mengikuti langkah Jamila hingga sampai di rumah Jebat. Hanif dan Yunus menyelinap masuk menyembunyikan ayat suci Al-Quran di bawah bantal kamar iblis. Sekembalinya Jebat ke rumah, ia memasang jimat di atas kelambu berharap iblis itu muncul lagi. Jamila berlari menangisi Jebat dan memohon dengan sangat agar Jebat tidak meninggalkan dirinya. Pak Samad membawa Jamila pulang, namun gadis itu terus memberontak. Jebat semakin murka hingga mendorong tubuh Pak Samad yang sudah tua renta. Tok Adi memperingatkan Jebat agar tidak mengundang kemurkaan Allah dengan menyembah setan. Jebat kembali menyerang Tok Adi sementara iblis yang datang kepanasan tidur di atas ranjang. Ia memanggil Jebat untuk menolongnya yang meniduri Al-Quran. Jebat turut merasakan sakit di kepalanya dan melepaskan Jamila dari pelukan. Pak Samad mengumandangkan azan di depan rumah Jebat. Di waktu yang sama, lampu minyak kamar iblis terjungkal ke lantai hingga membakar habis rumah panggung itu. Setelah kejadian naas menimpa Jebat, kondisi desa semakin tentram dan damai. Tok Adi memberikan petuah pada Hanif dan Yunus agar senantiasa bersyukur agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang tamak. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Fajr ayat ke-20, kecintaan berlebih seseorang terhadap harta menjadikan motivasi hidupnya semata untuk mengumpulkan harta, tidak peduli halal atau haram. Dia akan menjadi kikir dan tidak mau peduli kepada sesama. Perilaku inilah yang menjerumuskan Jebat ke jalan menuju ke neraka.